Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dan kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Menjadi orang yang dikasihi oleh orang lain merupakan berkat tersendiri dan berharga, bukan? Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak mengalami kasih dari lingkungannya, bahkan mungkin dari keluarganya. Ketika kita sadar akan hal ini, marilah saudara, kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya juga keluarga kita. Karena kasih yang kita nyatakan itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Dan Tuhan dapat memakai kita menjadi kekuatan yang mengubah kehidupan seseorang. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai dengan 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamainya anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu, ia tidak melahirkan lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lea mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Kalau tidak dapat saya katakan, kehidupan yang menderita dengan Yakub. Karena Yakub tidak mencintai dia. Dan hal itu masuk akal karena Yakub memang tidak mengharapkan Lea menjadi istrinya. Tetapi Lea menjadi istri Yakub karena obsesi dari Laban. Namun meskipun demikian, penderitaan Lea haruslah kita pahami, haruslah kita merasa juga tidak gampang menjadi seorang yang tidak dikasihi. Sebuah pembelajaran yang sangat berharga bahwa pernikahan itu harus sungguh-sungguh dilakukan dengan cermat. Bukan hanya sekedar pertimbangan-pertimbangan yang sekunder sifatnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, pengalaman tidak dikasihi di dalam kehidupan keluarga merupakan pengalaman yang berat dalam kehidupan seorang insan manusia. Saudara, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat sejauh mana penderitaan seorang Lea yang tidak dicintai oleh suaminya. Ketika Lea melahirkan anak laki-laki bagi Yakub, maka saudara perhatikan bahwa dari nama anak itu ada satu kerinduan daripada Lea bahwa dia ingin dicintai oleh suaminya. Baik anak kedua, baik anak ketiga, ada ekspresi dari penderitaan Lea bahwa dia ingin dikasih oleh suaminya. Meskipun pada akhirnya ketika dia mempunyai anak Yehuda, maka dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
ekspresi daripada Lea menggambarkan penderitaan yang amat dalam, tidak dicintai oleh suami. Saudara yang kasih Tuhan, tidak dicintai oleh keluarga merupakan penderitaan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita sebagai orang percaya, mari kita belajar mencintai anggota keluarga kita. Kita sebagai orang tua mencintai anak-anak kita. Kita anak-anak mencintai orang tua kita. Kita sebagai suami mencintai istri kita. Kita sebagai istri mencintai suami kita. Karena kasih merupakan kebutuhan esensi dari seorang manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia didorong oleh kasih-Nya. Saudara, jikalau kita tahu betapa dalam penderitaan seseorang tidak dicintai oleh keluarganya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan menyatakan kasih kepada keluarga kita. Supaya keluarga kita tahu ada kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu. Dan kasih itu yang akan menguatkan mereka semua. Yang kedua, saudara-saudara. Saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu mengenal dan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Saudara, kalimat firman Tuhan ini sangat menguatkan kita. Yaitu di ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Saudara, ketika Tuhan melihat, saudara, disinilah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Dia Maha Pelihat. Dia tahu segala sesuatu. Namun ketika Dia tahu dan Dia melihat, Dia bukan berdiam diri. Namun Dia bekerja, Dia bertindak dengan penuh kasih sayang kepada kita. Dan khususnya kepada Lea. Saudara-saudara, Lea defisit kasih daripada Yakub. Namun Lea tidak defisit kasih daripada Tuhan. Saudara, 3 kali dia berharap mengalami kasih Yakub. Namun anak yang keempat, dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Lea sadar, dia harus berharap kepada kasih Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan itu mengenal dan dekat dengan orang yang remuk hatinya dan mencari wajah Tuhan. Saudara, ketika engkau hatimu remuk karena pergumulan hidup ini, ketika hatimu remuk karena engkau tidak merasa dicintai oleh orang lain, hatimu remuk karena engkau merasa engkau orang gagal, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Tuhan melihat dan Dia mengenal kita secara pribadi, dan Dia bertindak menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Mari saudara, menjadi orang yang remuk hatinya bukanlah kabar baik. Tetapi menjadi orang yang remuk hatinya dan berharap kepada Tuhan, orang-orang seperti ini akan mengalami kabar baik dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menjawab doa orang yang berseru kepadanya. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan, Dia Tuhan yang mendengar seru doa kita. Seru doa yang keluar dari hati kita. Seru doa yang keluar dari kepedihan hati kita. Saudara, saya percaya penderitaan Lea diungkapkan dalam hidup sehari-hari di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Dia berkenan mendengar seruan hati yang terdalam. Mungkin ada air mata yang terus mengalir, terus tercucur ketika Lea melihat bagaimana Yakub lebih mencintai Rahel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang tahu berharap pada Tuhan,
yang tahu berseru kepada Tuhan. Karena orang-orang seperti ini akan mengalami sukacita surgawi. Karena Tuhan, Dialah sukacita kita dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur jikalau kami punya pengalaman dikasihi oleh anggota keluarga kami. Namun jikalau di antara kami ada yang tidak mengalami kasih seperti itu. Dari firman Tuhan kami tahu, Tuhan melihat kami. Tuhan mengenal kami. Dan Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya, namun yang berharap kepada Engkau. Ya Tuhan, ketika kami tahu betapa kami membutuhkan kasih dari saudara-saudara kami, ajarlah kami sebagai anak Tuhan belajar mengasihi mereka, supaya mereka boleh mengenal kasih Tuhan yang hidup itu. Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar seluruh doa kami. Engkau tahu jeritan hati kami. Engkau melihat air mata kami. Dan Engkau Allah yang menyatakan kasih sayang-Mu kepada kami, yang sedang mengalami remuk hati, putus asa, penuh dengan air mata. Namun Tuhan, Engkau menopang kami dengan tangan-Mu dan memberkati hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.